ずーっといいじゃねえか。俺はカラスで十分だぜ。Pagi dimulai dengan seseorang yang dipukuli Mako karena Mako bertanya, di mana pabrik Nakazaki? Honjo bertanya pada Yasu kenapa Mako sangat agresif hari ini. Dan Yasu menjawab itu karena Mako sedang bertengkar dengan pacarnya, bahkan sampai tidak memakai topi pemberiannya. Ternyata Mako marah karena saat Kencan Izumi ketiduran waktu nonton film kesukaan Mako yang berjudul Carlito Way. Bagi Akutsu itu hal yang konyol, lalu Mako menendangnya. Kemudian Hiromi mengajak mereka pergi. Akhirnya fraksi Harumichi Family berangkat menuju medan pertempuran. Sementara itu di stasiun ada anak sekolah yang menertawakan orang-orang botak. Tiba-tiba pasukan Botakhausen keluar dari kereta mengagetkan mereka. Dua anak sekolah itu takut dan langsung meminta maaf. Bitao Hideyuki keluar dan bersama pasukan Botakhausen siap berperang. Di sisi lain, pasukan The Front of Armament generasi keempat juga menuju medan perang. Sementara itu, Boya menyiapkan segala peralatan untuk berperang. Boya menyuruh Gunji membawa peralatan itu jika perang sudah dimulai, sementara anak Hedoro itu sedikit khawatir pada mereka. Boya menawarinya ikut, namun tentu saja anak itu tidak mau. Boya memanggilnya, namun anak Hedoro itu yang tahu maksudnya berjanji langsung pulang dan tidak mampir ke rumah cewek. Ternyata Boya memanggilnya hanya untuk berterima kasih atas bantuannya selama ini. Anak itu pun pergi dan berpikir gara-gara Boya, Ryushin, dan Tatsuya dia jadi tekor. Namun baginya mereka bukan orang jahat. Lalu tiba-tiba dia melihat sesuatu. Ada seseorang yang berjalan sendirian, dan ternyata itu adalah Sonoda Masayuki. Beralih ke pabrik Nakazaki. Di sana Kouhei bercerita bahwa dia punya teman yang berpengaruh di Yakuza Tokyo. Dan dia menawari Kouhei untuk gabung dengan Yakuza kapan saja. Tetsuji bertanya, apa Yakuza Tokyo lebih besar dari Yakuza Togoku? Lalu Kouhei menjawab, tentu saja lebih besar. Dan dia berniat menerima tawaran tersebut. Kouhei menanyai para ketua ini. Dan Tetsuji dengan yakin akan mengikuti Kouhei diikuti dengan Yukio serta Tomoyuki. Selain mereka, Kouhei juga akan mengajak orang yang setia mengikuti Snakeheads. Dengan begitu Snakeheads resmi bubar dan hanya tinggal legendanya saja. Tiba-tiba dalam kegelapan ada yang tertawa. Ternyata itu Tamasu yang babak belur. Namun dia masih bisa menertawakan Snakeheads karena baginya mereka bisa berkata tinggi jika sudah mengalahkan anak PAD. Dengan wajah yang berdarah-darah, Tamasu berkata, sangat memalukan jika ada orang yang ingin masuk Snakeheads karena kagum dengan anggotanya. Karena baginya anak PAD 100 kali lebih keren dari Snakeheads. Karena berkata begitu, Tamasu harus disiksa lagi. Namun tiba-tiba Parko and Dangerous datang. Di luar semua pasukan Snakeheads meneriaki Boya dan yang lain. Tentu saja Boya lebih keras dari mereka. Boya datang hanya bertiga dengan Ryushin dan Tatsuya. Aura tiga raja ini mengintimidasi semua pasukan Snakeheads. Mereka bertiga langsung masuk ke ruangan petinggi Snakeheads. Jinai Kouhei menyambut tiga raja ini. Tanpa basa-basi, Boya melemparkan tongkat baseball ke arah Kouhei sebagai tanda tantangan. Kouhei memuji tiga orang ini yang berani mendatangi Snakeheads. Setelah itu, Tomoyuki menendang Tamasu keluar. Boya yang khawatir langsung menghampirinya. Namun Tamasu berkata, ini bukan apa-apa. Bagi Tamasu lebih penting minta maaf karena dia semuanya jadi begini. Namun Boya menenangkannya karena berkat pengorbanan Tamasu panggung mereka semakin ramai. Kouhei mencabut tongkat baseball itu dan akan memaksa mereka meminta maaf. Kouhei memaksa mereka bersujud dan mengakui kekalahan Parko and Dangerous. Sementara itu, di luar pabrik Gunji didatangi para freshman yang lain. Gunji menahan Hideyoshi yang akan masuk sekarang juga. Gunji memberitahu mereka lebih baik menunggu bantuan dari fraksi Harumichi Family, Hausen, dan Armament yang akan datang. Di malam yang akan menjadi perang besar ini, Boya menertawakan Kouhei bahwa dia datang untuk bertarung bukan untuk meminta maaf. Boya mengejek Snakeheads apa mereka ketakutan karena PAD hanya datang bertiga. Lalu Boya berteriak menyuruh semua yang ada di sana mendengarkan.
Boya bertanya apa ketua mereka berani melawan PED 1 lawan 1. Tomoyuki langsung emosi karena tahu maksud Boya. Boya meneruskan apa semua yang ada di sana juga ingin melihat. Bahwa ketua Snakeheads mereka benar-benar hebat. Atau mereka hanya ketua kentut yang bisanya main keroyokan. Mendengar hal itu semua orang langsung berbisik. Kouhei yang emosi karena diremehkan langsung ditahan Tetsuji. Dan dia yang akan mengurusnya. Namun Tomoyuki menahan Tetsuji karena ingin maju. Yukio menahannya dan maju lebih dulu. Tatsuya ikut maju dan menyuruh Yukio melepas kacamatanya. Semua orang langsung tegang, karena akhirnya pertarungan pembuka akan terjadi. Sementara itu, Parko dan yang lain masih meributkan nama Parko and Dangerous. Mereka ingin cepat sampai ke pabrik Nakazaki, namun luka yang belum sembuh membuat mereka berjalan seperti kakek-kakek. Kembali ke medan pertempuran. Masa mengawasi keadaan dan memantau ada 150 orang lebih. Dan itu belum dengan yang ada di dalam. Sementara Yonezaki heran apa yang terjadi di dalam. Karena sangat tenang, namun Gunji menyuruh mereka tidak gegabah sampai bantuan datang. Masa heran Boya tidak tahu ada bantuan dari Suzuran, Hausen dan Armament. Namun dia nekat menghadapi Snakeheads hanya dengan 3 orang. Zeton yang mendengarnya langsung menyenteri masa. Zeton menjelaskan bahwa mereka belum mengenal Boya Harumichi yang memang tidak pernah punya strategi, siasat, dan lain sebagainya. Memang benar Boya cuma modal nekat dan pantas dibilang bodoh. Mereka boleh memanggil Boya bodoh dan modal nekat, namun hanya Boya Harumichi, seorang yang bisa melakukan itu. Hideyoshi bertanya pada Gunji apa orang yang menculik Tamasu ada di dalam. Para ketua Snakeheads sudah pasti ada di dalam. Flashback saat pertarungan para freshman Suzuran melawan ketua Snakeheads. Tendangan pamungkas Zeton hanya seperti digigit semut bagi Tetsuji. Sementara Gunji kaget Yukio dapat melukainya dengan mudah. Lalu Hideyoshi dihajar Tomoyuki. Tomoyuki mengatakan bahwa mereka yang anak kelas 1 terlalu dini untuk melawan para ketua Snakeheads. Gunji khawatir jika Boya akan kalah bila menganggap remeh para ketua Snakeheads. Sementara itu, di dalam pabrik Tatsuya memaksa Yukio melepas kacamatanya. Namun Yukio membacoti dan menyuruh Tatsuya maju. Tatsuya mulai emosi dan maju, namun Yukio malah mengeluarkan senjata. Semua orang kaget melihatnya. Akhirnya Yukio maju menyerang. Yukio memukuli Tatsuya membabi buta dengan senjata. Yukio terus-terusan memukuli Tatsuya, sampai akhirnya Tatsuya tidak berdaya. Dengan itu Yukio sudah merasa menang. Tomoyuki tertawa melihatnya. Setelah merasa menang, Yukio menantang Ryushin. Tomoyuki menahannya, karena Ryushin adalah bagiannya. Namun Ryushin memperingatkan Yukio untuk membuka kacamatanya sekarang. Karena Ryushin tahu Bito Tatsuya bukan orang lemah dan orang pendek seperti Yukio. Tidak akan bisa menang, lalu Boya yang mendengarnya tersenyum. Tatsuya bangkit dan bersiap melakukan epic comeback. Serangan cepat Tatsuya tidak bisa dihindari Yukio. Pertarungan yang sesungguhnya baru dimulai. Semua orang yang melihatnya kagum dengan Tatsuya karena masih bisa berdiri walaupun sudah dihajar sangat keras. Tomoyuki emosi dan menyuruh Yukio segera menghabisi Tatsuya. Ryushin yang risih menantang Tomoyuki untuk segera bertarung dengannya. Tomoyuki langsung maju, namun Tetsuji menahannya. Tetsuji menasehati Tomoyuki yang cepat emosi karena menurutnya seharusnya Tomoyuki lebih baik soal tinju daripada Ryushin, asalkan bisa mengendalikan emosi. Tamasu baru ingat kalau dia yang memberitahu semua ketua Snakeheads kalau Ryushin jago tinju. Dia juga mengungkapkan Tatsuya jago karate karena para ketua Snakeheads meremehkan PAD. Mendengar hal itu, Boya bertanya, apa Tamasu juga mengungkapkan bahwa Boya Harumichi adalah senjata pamungkas PED, lalu Tamasu kebingungan. Setelah dipaksa Tamasu mengaku, dia berkata bahwa Boya adalah kartu joker, namun Tamasu belum tahu kemampuannya, dan kemungkinan kekuatannya sedikit di bawah Ryushin serta Tatsuya. Mendengar itu Boya tertawa sangat keras, lalu Boya mengamuk dan memukuli Tamasu karena tidak tahu kemampuannya selain mencret. Dengan emosi Boya akan menunjukkan kemampuannya. Boya juga memarahi Ryushin dan Tatsuya karena tidak kunjung selesai bertarung. Malah mereka melihat Ryushin kena gaplok.
Tomoyuki merasa dia sudah di atas Ryushin. Boya langsung memarahi Ryushin karena dia malah memuji pukulan Tomoyuki. Boya juga memarahi Tatsuya yang hanya main-main. Di tengah tantrumnya Boya, tiba-tiba Tetsuji menyuruhnya diam. Tetsuji menyebut Boya monyet emas dan menyuruhnya diam. Lalu nanti dia akan melayani Boya. Mendengarnya, Boya semakin emosi dan melampiaskannya pada Tamasu. Akhirnya, pasukan The Front of Armament sudah terlihat mendekati medan perang. Waktu menunggu bagi para freshmen suzuran telah usai. Saat mencari Zeton, ternyata dia sudah pergi duluan. Dengan semangat para freshmen ini menuju medan perang. Akhirnya pertarungan pertama dimenangkan oleh Bito Tatsuya dari Parco and Dangerous. Di pertarungan kedua, Tomoyuki sudah banyak mengeluarkan darah dan badannya sudah gemetaran. Namun dia terlalu malu untuk mengakui kekalahan. Walaupun terjungkal, dia tetap mencoba bangkit. Dia berhasil berdiri, namun otaknya mulai geser. Ryushin yang memahaminya menutupi Tomoyuki dengan jaketnya karena pertarungan sudah berakhir. Dan pertarungan kedua dimenangkan oleh Kunoter Ryushin dari Parco and Dangerous. Seperti biasa melihat kemenangan Ryushin dan Tatsuya Tamasu langsung bersorak serta akan mengikuti mereka kemanapun. Boya menganggap kemenangan Ryushin dan Tatsuya sangat payah, sedangkan Tamasu terlalu antusias sampai tidak sadar menyinggung Boya. Alhasil Boya kembali menyiksanya. Semua orang yang ada di sana saling bergumam, sedangkan Kouhei sangat santai karena baginya tikus yang terjebak tidak akan berubah walaupun sudah membuat heboh. Tiba-tiba di luar keadaan menjadi ribut. Lalu Kouhei menyuruh Numata menenangkan semua pasukan yang ada di luar. Numata membawa beberapa pasukan keluar. Sambil ngudut, Kouhei teringat ucapan Teru dan yang lain kalau bantuan mereka sangat kuat serta selalu siap perang. Kouhei mengakui kehebatan Teru dalam memilih orang kuat. Namun di pihak Snakeheads juga ada orang kuat. Kouhei memberikan tongkat baseball pada Tetsuji dan menyuruhnya membuktikan bahwa PAD telah mati. Akhirnya orang terkuat Snakeheads, Mayumi Tetsuji, bersiap bertarung. Sebelum itu Kouhei berspekulasi orang terkuat di PAD bukanlah Ryushin atau Tatsuya, melainkan si pirang yang pura-pura bodoh, padahal kita semua tahu Boya memang tidak pintar. Tetsuji menyuruh Kouhei untuk tidak khawatir. Sementara itu di luar terdengar semakin ribut. Ryushin dan Tatsuya langsung tahu bahwa bantuan telah datang. Namun Boya yang sama sekali tidak tahu langsung bingung. Lalu Ryushin bertanya, apa Boya berpikir? Mereka bertiga sudah cukup untuk mengalahkan semua pasukan Snakeheads. Ternyata Boya memang berpikir demikian. Lalu Ryushin yang mendengarnya langsung merasa lucu. Tiba-tiba serangan datang. Serangan kejutan dari Mayumi Tetsuji berhasil membuat Ryushin dan Tatsuya terkapar. Melihat hal itu, emosi Boya memuncak dan langsung maju. Melihat Boya emosi, Tetsuji bersiap dengan serangannya. Kare o taose. Ternyata Boya berhasil mengontrol emosinya dan menahan serangan kuat Tetsuji. Boya mencengkeram tangan yang pernah memukulnya itu. Satu sundulan Boya berhasil membuat kepala Tetsuji terluka cukup parah. Boya memperingatkan Tetsuji bahwa yang dia lakukan menyerang Boya dari belakang itu menjijikkan. Tamasu mendatangi Ryushin dan Tatsuya lalu menanyakan keadaan mereka. Tamasu yang belum pernah melihat kemampuan Boya yang sesungguhnya menanyakan hal itu pada Ryushin dan Tatsuya. Ryushin berkata Boya adalah orang bodoh yang melakukan semuanya tanpa perhitungan. Lalu Tatsuya menambahkan yang pasti kekuatan Boya jauh di atas mereka berdua. Mendengarnya Tamasu langsung shock. Tiba-tiba anak buah Kouhei melaporkan bahwa teman PAD terus merangkak masuk menuju ke sana. Mereka terdiri dari anak botak dan geng lainnya yang berjumlah 50 orang. Lalu Kouhei yang mendengarnya ngamuk karena jumlah pasukan Snakeheads 4 kali lebih banyak. Namun 50 orang itu terdiri dari pentolan kuat, semuanya daripada pasukan Snakeheads. Lalu Kouhei menyuruh Sekiguchi membawa keluar semua pasukannya. Saat Sekiguchi dan pasukannya pergi, teriakan keras mengagetkan Kouhei. Dan pemandangan mengejutkan.
terlihat orang terkuat Snakeheads Mayumi Tetsuji tumbang di tangan Boya Harumichi. Akhirnya pertarungan final selesai. Semua orang terkejut dengan tumbangnya Tetsuji. Sambil melangkahi tubuh Tetsuji, Boya memprotes Kouhei yang menyuruh semua penontonnya keluar. Kouhei memperingatkan Boya untuk tidak senang dulu. Tetsuji berhasil bangkit dan kembali menantang Boya untuk ronde kedua. Berapa kali pun Tetsuji bangkit, dia tetap tidak akan bisa mengalahkan Boya. Dan hal itu membuat Tamasu menyadari bahwa Boya memang sangat kuat. Tumbangnya Tetsuji membuat semua petinggi Snakeheads ketar-ketir dengan kekuatan Boya. Merasa frustasi, Kouhei menyuruh memanggil semua pasukan yang ada di luar. Tamasu panik mereka akan dikeroyok dan Boya yang tidak tahu ada bantuan mengajaknya kabur. Utang Boya pada Tetsuji sudah dibayar. Selanjutnya mereka akan kabur dengan kekuatan masing-masing, lalu Tamasu yang paling lemah merasa akan ketangkap lagi. Ryushin menenangkan mereka bahwa mereka tidak perlu kabur. Boya ngeh Ryushin memanggil bantuan, padahal dirinya sendiri bantuan. Tiba-tiba ada yang menerobos masuk dan menendang petinggi Snakeheads ini. Salah satu anggota armamen berwajah sangar masuk. Dia celingak-celinguk sebentar, lalu berkata pada Ryushin bahwa di luar sudah beres, dan dia bernama Kouzuki Gen. Kouhei sangat kaget mendengarnya. Akhirnya satu persatu petinggi armamen masuk, termasuk sang wakil ketua Murata Juzo. Tiba-tiba ada yang masuk lagi, dan ternyata itu adalah Bitu Hideyuki bersama pasukan botak pembunuh Hausen. Ada lagi yang mendobrak masuk dari pintu belakang, dan itu adalah Zeton bersama fraksi Harumichi Family. Boya hanya tertawa melihat semua temannya berkumpul. Sementara Kouhei hanya bingung dengan apa yang terjadi dan di mana semua anak buahnya. Hiromi menjawabnya bahwa semua anak buahnya kabur ketakutan. Dan yang tersisa hanya Kouhei seorang. Kouhei hanya terdiam karena merasa ini semua sudah berakhir. Dia bahkan kebingungan sampai gemetaran. Tiba-tiba seseorang menyuruh Kouhei jangan gemetar. Sambil merangkak, Tetsuji menyindir Kouhei adalah lelaki panutannya yang tidak sepantasnya gemetaran pada situasi seperti ini. Tetsuji kembali berdiri dan menantang Boya, serta akan menjadikan pertarungan mereka sebagai legenda. Walaupun sudah sempoyongan, Tetsuji tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kesatria. Boya memuji hal itu dan akan memberikan pukulan pamungkasnya sebagai penghormatan. Tetsuji tersenyum dan maju menyerang. Walaupun sudah terkena pukulan nuklir dari Boya, Tetsuji masih mencoba bangkit. Namun Kouhei menahannya. Kouhei mengerti perasaan Tetsuji, namun jika diteruskan, Tetsuji bisa mati. Kouhei menenangkan Tetsuji dan sebagai pos terakhir, dia yang akan membereskan semuanya. Kouhei menyuruh Ono membawa Tetsuji ke rumah sakit. Boya memuji Kouhei yang memiliki rasa persaudaraan yang baik. Dengan kehormatan yang tersisa, Kouhei menantang mereka semua mau duel 1 lawan 1 atau keroyokan sekaligus. Karena dia tidak akan mudah dikalahkan hari ini. Namun Boya menjawabnya bahwa lawannya tidak ada di sana. Kouhei bingung, namun tiba-tiba ada yang datang. Boya berkata bahwa orang yang datang inilah lawan Kouhei. Ternyata itu Parko, Teru, dan Kiko. Dan Parko lah yang akan menjadi lawan Kouhei. Sementara itu di luar, ada yang mengawasi mereka semua. Orang itu mengamati 3 raja tua Rushi yang berkumpul di sana. Lalu dia melihat Murata Juzo, wakil ketua The Front of Armament, yang jarang tampil di muka umum, namun kemampuannya dikagumi Ryushin, serta hanya dialah orang yang bisa menceramahi Ryushin. Lalu orang berkepala sarang burung adalah senjata nuklir armamen Samejima Gichi. Dia pernah meninggalkan armament bersama Murata, karena tidak cocok dengan bos sebelumnya, Kuno Hideomi. Namun sejak dipimpin Ryushin, dia kembali. Dia adalah orang yang menakutkan jika sudah marah. Dari suzuran ada Hiromi, Honjo, dan Mako. Lalu ada pasukan pembunuh Hausen. Ternyata orang yang memantau itu adalah Nakajima dan Ando. Nakajima menyebut Ando bodoh karena dia tidak tahu siapa yang ingin Nakajima lihat jauh-jauh ke sana. Lalu Nakajima mengajak Ando pergi. Nakajima berkata semua orang yang Ando lihat tadi akan lulus dan pergi tahun depan. Jadi bukan untuk mereka Nakajima ke sana. Ando langsung paham orang yang ingin dilihat Nakajima
adalah orang yang seangkatan dengan mereka, yaitu Kato Hideyoshi, Iwashiro Gunji, Yonezaki, dan Masai. Ternyata Ando dan Masa adalah musuh bebuyutan dari kecil. Yang jadi masalah bagi Nakajima adalah orang yang mengalahkan Hideyoshi pemimpin kelas satu suzuran Hanazawa Saburo. Dan orang-orang itulah yang perlu mereka lihat, karena sebentar lagi adalah zaman mereka. Saat Nakajima menjadi penguasa Kurotaki, nanti merekalah yang akan berkuasa di suzuran. Itu artinya mereka punya musuh tersendiri di zamannya nanti. Lalu Ando memberitahu seseorang yang katanya adalah pewaris tahta Hausen. Dia bernama Kanayama Jo alias King Jo. Nakajima menertawakan King Jo yang masih kelas 1, namun tampangnya seperti om-om, padahal dirinya sendiri juga begitu. Ando juga mendapat informasi ada anak baru yang menakutkan gabung di armament, namun dia tidak tahu yang mana orangnya. Setelah merasa cukup melihat semua musuhnya Nakajima, dan Ando pergi. Dirasa semua telah selesai, Boya mengajak semuanya untuk pulang. Mereka sebagai bantuan tugasnya cuma sampai di sana. Tatsuya dan Ryushin juga mengikuti Boya pulang. Tamasu meyakinkan mereka apa tidak mau melihat sampai akhir. Ryushin menjelaskan mulai sekarang adalah masalah pribadi mereka berempat. Tamasu mengerti dan akhirnya ikut pulang. Beberapa waktu kemudian, Parko, Teru, dan Kiko keluar dari pabrik dengan Parko yang semakin babak belur. Mereka bertiga menatap ke dalam sebentar lalu pergi, meninggalkan Kouhei di sana sendirian. Flashback beberapa waktu sebelumnya, Parko yang dari awal tidak fit harus tumbang di tangan Kouhei. Teru mengaku kalah dan PAD sudah bubar. Namun Teru ingin menyampaikan kata-kata terakhir. Teru menjelaskan bahwa Kouhei salah sangka mengira mereka menjauhi Kouhei karena mereka hanya melangkah maju menuju masa depan, sedangkan Kouhei ingin tetap di masa lalu. Dan itu yang membuat Kouhei salah pengertian, lalu mengincar mereka dari belakang seperti anak kecil yang tantrum. Namun jika Kouhei serius ingin jadi Yakuza, maka mereka tidak akan melarangnya. Tetapi Teru tahu Kouhei bukan orang seperti itu, dan mereka hanya sudah menemukan cahaya dan menyongsongnya, sedangkan Kouhei tidak bisa melihat cahaya itu karena dia sibuk mengincar orang dari belakang. Parko dan Kiko terkesan dengan ceramah Teru. Kouhei hanya terdiam mendengarnya. Kiko juga berkata dulu, dia pernah ingin pinjam uang Kouhei 40.000 yen. Namun sekarang tabungannya sudah 685.700 yen, lebih banyak dari Parko. Setelah semua unek-unek disampaikan, mereka akhirnya pergi. Teru memberitahu Kouhei bahwa Kyosuke akan keluar bulan depan, dan mereka akan pergi menjemputnya. Teru menyuruh Kouhei untuk datang, dan Teru memaksanya datang. Teru akan menunggu Kouhei. Setelah itu, Kouhei hanya bisa terdiam dan merenungi perbuatannya yang memang benar dia seperti anak kecil yang tantrum. Setelah menyesali perbuatannya, Kouhei pergi. Sambil memandang bulan, Kouhei meminta maaf pada Kyosuke karena tidak bisa menjemputnya. Kouhei terlalu malu menunjukkan wajahnya pada Kyosuke, dan dia akan pergi meninggalkan kota. Kouhei berencana pergi dengan Mayumi Tetsuji dan berharap mendapatkan cahaya seperti yang dibicarakan Teru si kakek penceramah. Tiba-tiba ada yang menyerang Kouhei dari belakang. Ternyata itu Sonoda yang menusuk Kouhei dengan pisau. Sonoda membalas dendam atas hinaan Kouhei padanya. Kouhei berhasil melempar Sonoda. Lalu Sonoda yang berhasil melakukan niatnya langsung kabur. Kouhei panik, darahnya keluar sangat banyak dan dia berpikir dia bisa mati. Dia berjalan sempoyongan sambil berdarah-darah meminta pertolongan, tapi tidak ada orang sama sekali. Dalam momen terakhirnya, ingatan Kouhei tentang indahnya persahabatannya di masa lalu tersirat mengalir deras, menunjukkan rasa penyesalannya dan keinginan untuk kembali ke masa itu yang takkan bisa terulang lagi. Akhirnya perjalanan sang kepala ular Jinnai Kouhei harus berakhir dengan tragis.